Halo teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun anda berada, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya teman-teman dan sahabat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu keadaan bahagia, dan selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu kuat menghadapi ujian-ujian yang datang setiap manusia itu sendiri. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah dalam rumah tangga, yaitu yang sering terjadi dalam masyarakat pada tahun-tahun ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan keluarga, yaitu dari masalah kecil maupun masalah besar. Pada tahun-tahun ini kita mengenal tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini kesabaran kita diuji, ya, apakah kita kuat atau tidak. Dan karena manusia, wajarlah manusia punya ego, tanpa lepas kendali, tanpa berpikir dalam melakukan tindakan-tindakan, ya. Itu wajarlah manusia seperti itu. Manusia itu lengkap rasa, ada marah, ada benci, ada sedih. Dan bagaimana caranya kita untuk mengendalikannya, itu yang paling susah sekali, ya. Ujiannya sangat berat sekali. Kadang kita mengambil keputusan yang sangat singkat tanpa memikirkan, ya, karena kita nekat, ya, karena hal-hal yang tidak merasa kita bahagia. Di samping itu kita tidak berpikir, padahal kita adalah orang yang betul-betul memiliki agama, gitu. Maka di tahun ini sebenarnya iman sebagai manusia itu dites sebatas mana iman yang kita miliki, sebatas mana ilmu yang kita dapat, yaitu seperti pepatah mengatakan, sebatas mana kesabaranmu, sebatas itu iman yang kamu miliki. Sabar, ya. Tapi kita lupa atas semua itu karena kita saat itu kita marah. Ya. Kenapa kita tidak mengingatkan diri kita? Kenapa kita tidak menegur diri kita? Oh, ini saya salah. Karena ego yang membuat kita seperti itu. Karena kebenaran, karena kita merasa pintar, merasa paling di atas, merasa tidak bersalah. Itu yang membuat diri kita akan menjadi ribut. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Sama-sama tidak mendapatkan untungan, hanya dosa. Dan masalah-masalah yang saya lewati, yang sering terjadi pada diri saya juga, itu yang menyadarkan diri saya bahwa kalau kita memiliki ego, memiliki kebenaran, kita tidak mau mengalah atas diri kita sendiri, pasti akan terjadi keributan, pertengkaran, perpisahan, dan hal-hal lain. Karena kita merasa pintar, kita merasa benar, ya, pada sebenarnya diri kita itu bersalah. Untuk menyadarkan diri kita itu sebenarnya kita harus mengakui kesalahan diri kita sendiri, mengakui perbuatan kita, apa yang kita lakukan, merenung. Jangan hal-hal yang sudah terjadi baru kita berpikir. Ya, wajarlah manusia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Di saat kesalahan itu yang terjadi, dia akan belajar. Ada yang lebih cepat belajar, ada yang lebih lambat. Kadang-kadang orang tidak menerima. Kenapa kamu lambat sekali bisa? Kenapa kamu lupa-lupa terus? Sudah berulang-ulang kali saya jelaskan. Kenapa kamu tidak mau berubah? Semua orang tidak akan menerima. Karena kita melihat dari EQ-nya orang, cara berpikirnya orang, daya tangkapnya orang. Mungkin orang ada yang bisa hanya satu bisa fokus, ada yang orang EQ-nya banyak melakukan kegiatan, banyak bisa menyimpan pemikirannya, ingatannya bagus, ya. Tapi di saat orang yang punya kekurangan sangat di bawah sekali, kadang-kadang orang yang berpengetahuan kadang-kadang tidak menerima. Ya. Hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terduga,
emosi, ya, sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali sahabat semuanya. Kita sudah berusaha membuat keluarga kita rukun, damai. Tapi di saat lupa, tidak ingat, itu akan menjadi masalah yang sedikit-sedikit disimpan, lama-lama menjadi meledak kayak bom. Nah, itu menyimpan hal yang paling berat. Nah, itu. Seperti yang saya bilang tadi, sebatas mana kesabaranmu, sebatas itu ilmumu. Setiap hari kita melakukan persembayangan, sembahyang ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tiap hari memohon, Tuhan memberikan ujian kepada kita. Apakah kita mampu atau tidak? Atau bisakah kita berbicara dengan baik, dengan tenang, tidak mencari kesalahan, tidak mencari kekurangan, ya. Tidak ada yang manusia yang paling benar. Tetap manusia pasti akan melakukan kesalahan di luar kesadaran mereka, ya. Untuk teman-teman dan sahabat semuanya, kalau ada masalah, hadapilah dengan tenang, dingin, dengan cepat mengambil keputusan. Kita harus berpikir bijak. Seperti contohnya, orang melakukan kesalahan kepada kita tanpa disengaja. Apa yang kita lakukan? Kita berikan doalah dia. Kita berdoakan dia, mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan dia jadi orang baik. Kita berteman itu bukan hanya kepada orang yang memang baik-baik saja. Kita harus bisa berteman juga kepada orang-orang yang tidak baik. Karena orang baik berteman sama orang tidak baik akan sangat berpengaruh sekali. Sedikitnya merubah caranya berpikir, cara melakukan tindakan. Dia akan lambat laun akan sadar, tidak bisa dipaksakan, harus begini, tidak bisa. Waktu yang akan membuktikan. Dia caranya dia belajar beda, karena kemampuan juga berbeda, tidak bisa dipaksakan. Itu biasanya manusia yang membuat manusia itu kadang-kadang tidak terima. Orang lain bisa, kenapa tidak bisa? Nah, itu bagus sih kata-kata itu, sugestinya itu bagus, kata-kata motivasinya bagus. Tapi EQ-nya orang ini apakah bisa sama dengan orang kemampuan yang 100 sekian atau 50 derajat sekian? Tidak bisa. Intinya kembalikan kepada diri sendiri, kembalikan. Jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling cerdas, jangan merasa paling di atas. Itu akan menyebabkan diri kita sombong. Itu masih banyak di luar sana orang-orang yang punya pemikiran yang sangat luar biasa. Kita harus bisa menerimanya semuanya itu. Jangan menerima hanya dari satu orang atau dua orang, bahkan harus mencari banyak-banyak agar kita bisa mempertimbangkan apakah kita ini sudah benar, adakah pendapat yang terbaik buat kita untuk menyadarkan diri kita sendiri ini. Ya. Sama dengan kita halnya ikhlas, memberi sesuatu kepada orang, memberi sesuatu, kita ingin menolong. Nah, ketika saat kita menolong orang yang tidak mampu, mungkin kita punyalah ada rezeki lebih, kita tolong. Pas saat kita membutuhkan, di rumah terjadi masalah, atau misalnya contoh membangun, kita minta tolong sama dia, dia tidak bisa melakukan, tidak bisa datang, kita tidak boleh
emosi, kita bilang begini, itu orang sudah dibantu, tidak mengerti, pas disuruh dipanggil untuk membantu, sebaliknya membantu kita, dia tidak datang, alasannya banyak. Apakah kita tahu masalahnya dia? Apakah kita tahu apa yang terjadi kepada dia? Ya. Ketika kita membicarakan hal seperti itu, saya membantu si ini, saya membantu si A, membantu si A. Pas yang diajak bicara itu teman si B. Apa dia bilang? Si B bilang, temannya si B bilang, dia sebatas menerima. Sebatas menerima ya. Saya bantu begini ya. Ketika si B tidak bisa membantu si A, si A akan membicarakan si B ini. Orang tidak mengerti, orang tidak berterima kasih. Apa yang akan terjadi? Si B bilang, ketika mendengar ketika mendengar kata-kata itu karena penyampaian dari temannya si B, tanpa sengaja pas pulang, ya, apa yang terjadi? Dia menyesal. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa dia seperti itu. Saya kira betul-betul tulus membantu saya. Padahal saya sudah bilang, di rumah saya itu ada masalah. Ada masalah-masalah lain, entah bayar utang apa, kebutuhan apa, mungkin sibuk atau hal-hal lain. Gitu. Apakah yang akan terjadi? Kita berusaha ikhlas, tapi dengan cara seperti itu, apakah ikhlas kita bisa dengan tulus? Apakah ikhlas kita tidak bisa diterima? Apakah kita ikhlas ingin mendapatkan rezeki? Sebaliknya sama dengan tidak ikhlas, sahabat semuanya itu. Ya, kita berusaha ikhlas tapi kita ngomongkan, bisa kita tidak membantu, bisa dia tidak bisa membantu kita. Itu kan tidak ada paksaan. Nah, kita pengen orang itu menolong kita. Itu sebenarnya sama dengan kita tidak ikhlas. Apa yang kita memberikan dengan tulus, artinya tidak sampai rezekinya tidak akan sampai ke sana. Begitu kira-kira sahabat semua ya. Ikhlas kepada seseorang, mendoakan orang yang jelek menjadi baik, itu hal yang sangat mulia sahabat semua. Nah, teman-teman dan sahabat semuanya pasti akan tahu, sebenci-bencinya kita, semarah-marahnya kita, sedendam-dendamnya kita, bila kita mendoakan orang lain, bila kita mendoakan orang yang membenci kita, bila kita mendoakan orang yang marah sama kita. Di luar itu apa yang akan kita rasakan? Itu merasa tenang. Jiwa kita itu merasa tenang. Otomatis orang itu akan mendoakan kita. Dan rezeki itu kita tidak tahu bisa melimpah, sahabat semuanya. Ya, ini yang saya dapat dari pengalaman dari orang-orang tua. Sedangkan saya sukanya bergaul sama orang-orang memang betul-betul bukan orang yang banyak bicara, orang pendiam. Tapi memang kalau dia mengeluarkan sebuah kata-katanya sangat mendalam sekali. Oke sahabat semuanya, itu sedikit inspirasi dari saya. Semoga kita disadarkan, semoga kita bahagia. Di saat kita dendam, emosi, marah, wajar, itu sifat manusia. Karena iman kita terlalu kecil, makanya kita tidak bisa memaafkan seseorang. Sangat berat sekali. Ini tujuannya untuk mengelawan diri sendiri kita. Musuh yang terbesar dalam diri kita adalah musuh yang terbesar dalam hidup kita lah diri kita sendiri. Kita marah, orang lain akan mendapatkan pikiran yang lain-lain, pikiran yang jelek jadinya.
Oke, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Salam perubahan untuk lebih baik, untuk lebih berkembang. Dan ada kata-kata lagi satu kali. Boleh Anda bermimpi, mimpi butuh proses, tapi apakah Anda bisa memproses diri Anda sendiri? Itu yang paling susah. Ya, jangan dalam bentuk, tapi yang paling susah merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita, hati kita. Bagaimana pikiran dan hati kita itu biar kompak. Nah, itu menyebabkan pikiran, hati dulu baru pikiran. Pakai hati dulu baru pikiran. Apakah yang terjadi? Nah, itu. Oke, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Seperti biasa, bagi teman-teman dan sahabat semua yang baru menonton video saya, yang baru melihat saya, silakan subscribe channel ini, tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan upload berikutnya. Salam otomotif, salam solidaritas. Dan soalnya kontennya juga sekarang tidak ada otomotif, motor yang rusak jarang. Kalau kita mendoakan motor yang rusak, nanti kita berdosa juga, ya kan? Oke, sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih.